Bayangkan, tiba-tiba akun media sosial kamu diambil alih. Saldo rekening berkurang tanpa kamu sadari. Atau data pribadi kamu tersebar di internet. Dan yang lebih mengerikan, Mengerikan! semua itu bisa terjadi hanya karena satu klik. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan Andika Saputra, Muhammad Jidan Armansyah, dan Raihan Demasiras Calada. Di sini, kita akan membahas salah satu serangan siber paling berbahaya dan paling sering memakan korban, yaitu phishing. Mancing, mancing, mancing mania. Mancing, mancing, mancing mania. Santet. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Phishing adalah metode penipuan digital yang digunakan untuk mencuri informasi penting milik korban. Kata phishing berasal dari kata fishing atau memancing. Mancing, mancing, mancing mania. Artinya, pelaku mencoba memancing korban agar secara sukarela memberikan data pribadi mereka. Data yang biasanya dicuri antara lain username dan password, OTP, data rekening, nomor kartu kredit, hingga identitas pribadi. Banyak korban tidak sadar kalau mereka sedang ditipu. Menurut berbagai laporan kejahatan siber di Indonesia, phishing menjadi salah satu metode penipuan online yang paling sering terjadi. Nah, masalahnya, phishing itu bukan cuma satu jenis doang. Modusnya banyak, dan beberapa di antaranya mungkin pernah kamu terima tanpa sadar. 1. Deceptive phishing. Ini adalah jenis phishing yang paling umum dan paling sering ditemukan. Pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya, seperti pegawai bank, polisi, petugas rumah sakit, lalu mengirim pesan palsu agar korban menyerahkan datanya sendiri. Biasanya, korban menerima phishing dari email, pesan WhatsApp, notifikasi palsu, dan website palsu. Secara tidak sadar, korban akan dibuat percaya dan memberikan semua data dirinya. 2. Blind phishing. Blind phishing dilakukan secara massal dan acak. Pelaku tidak mengenal siapa targetnya. Mereka hanya menyebarkan jebakan ke sebanyak mungkin orang dan berharap ada yang tertipu. Metode ini mirip seperti menebar jala besar di laut. Tidak semua ikan akan tertangkap, tapi pelaku hanya membutuhkan beberapa korban saja untuk mendapatkan keuntungan. Karena targetnya acak, pesan yang digunakan biasanya bersifat umum, seperti notifikasi bank, hadiah undian, atau informasi paket pengiriman. 3. Spear phishing. Berbeda dengan blind phishing, spear phishing jauh lebih berbahaya karena serangannya sangat terarah. Pelaku biasanya melakukan riset terlebih dahulu tentang korbannya, nama, pekerjaan, email, bahkan aktivitas media sosial. Karena pesan terlihat personal dan meyakinkan, korban seringkali tidak curiga. Kalau blind phishing seperti melempar jala secara acak, spear phishing ibarat seorang pemburu yang sudah mengincar target tertentu. Seperti halnya seorang karyawan menerima email dari atasannya yang meminta file penting perusahaan, padahal email tersebut palsu. 4. Whaling. Whaling adalah bentuk phishing yang menargetkan orang-orang penting di perusahaan, seperti CEO, direktur, atau manajer tingkat tinggi. Karena targetnya memiliki akses besar terhadap data dan keuangan, pelaku biasanya membuat email yang terlihat sangat profesional dan resmi. Kalau spear phishing menargetkan individu biasa, maka whaling menargetkan ikan paus atau target besar dengan nilai tinggi. 5. Smishing. Smishing adalah phishing yang dilakukan melalui SMS. Biasanya, korban menerima pesan seperti paket Anda tertahan, akun Anda diblokir, atau selamat, Anda memenangkan hadiah. Karena SMS terasa lebih personal dan langsung masuk ke nomor pribadi, banyak orang lebih mudah percaya. Pelaku memanfaatkan rasa panik dan rasa penasaran korban agar langsung mengklik link tanpa berpikir panjang. 6. Phishing. Pelaku biasanya berpura-pura menjadi customer service bank, petugas pajak, atau pihak resmi lainnya. Mereka akan menciptakan situasi mendesak agar korban panik dan memberikan informasi penting. Teknik ini sangat mengandalkan manipulasi psikologis dan waktu, karena mendengar suara manusia secara langsung membuat korban lebih mudah percaya dan memilih waktu yang tepat. 7. Web phishing. Dalam web phishing, pelaku membuat website palsu yang tampilannya hampir identik dengan website asli. Mulai dari logo, warna, hingga halaman login dibuat semirip mungkin.
Korban seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang memasukkan data ke website palsu. Ini seperti seseorang membuat toko palsu yang sangat mirip dengan toko asli, lalu menunggu korban datang dan menyerahkan data mereka sendiri. Bagaimana sebenarnya serangan phishing dilakukan? Tahap 1. Menentukan target. Pelaku memilih calon korban yang potensial. Tahap 2. Menentukan tujuan. Apakah ingin mencuri akun, data bank, atau identitas pribadi? Tahap 3. Membuat website atau pesan palsu. Pelaku membuat tampilan semirip mungkin dengan layanan asli. Tahap 4. Menyebarkan link phishing. Biasanya melalui email, SMS, WhatsApp, atau media sosial. Tahap 5. Korban tertipu. Ketika korban memasukkan data, saat itulah pelaku mendapatkan akses. Cara mengenali phishing. Sebenarnya phishing memiliki tanda-tanda yang mencurigakan. Hal tersebut menjadi langkah pencegahan bagi kita untuk tidak mengkliknya. 1. URL mencurigakan. Perhatikan alamat website. Kadang hanya berbeda satu huruf dari website asli yang membuat korban masuk ke dalam URL dari pelaku. Contoh, asli, shopee.co.id. Palsu, shopee.co.id. 2. Bahasa berantakan. Banyak pesan phishing memiliki typo dan tata bahasa yang buruk. Tujuannya jelas untuk membuat kita mengklik link tersebut. Jadi, kita harus lebih teliti dalam membacanya. 3. Meminta data sensitif. Pihak resmi hampir tidak pernah meminta password, PIN, atau OTP. 4. Menggunakan ancaman atau kepanikan. Akun Anda akan diblokir dalam 5 menit. Saudara Anda kecelakaan. Selamat, Anda mendapatkan uang tunai 10 juta. Tujuannya agar korban panik dan tidak berpikir panjang. Selalu bersikap tenang dan waspada adalah sikap yang tepat untuk menghadapi serangan phishing. Cara mencegah phishing. Semakin waspada kita saat menggunakan internet, semakin kecil peluang pelaku phishing untuk berhasil. Berikut beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan phishing. 1. Jangan asal klik link. Kebanyakan serangan phishing dimulai dari satu klik sederhana. Walaupun terlihat resmi, selalu periksa alamat website dengan teliti sebelum membukanya. Pelaku sengaja membuat tampilan yang meyakinkan agar korban tidak sempat berpikir panjang. 2. Aktifkan two-factor authentication. Gunakan autentikasi 2 langkah atau two-factor authentication pada akun penting. Fitur ini memberikan lapisan keamanan tambahan. Jadi, meskipun password berhasil dicuri, pelaku tetap membutuhkan kode verifikasi untuk masuk ke akun. 3. Gunakan password yang kuat dan berbeda. Masih banyak orang menggunakan password yang sama untuk semua akun. Padahal jika satu akun bocor, akun lainnya juga ikut terancam. Gunakan password yang panjang, unik, dan sulit ditebak. Hindari menggunakan tanggal lahir, nama sendiri, atau kombinasi sederhana seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Jangan pernah membagikan OTP. OTP atau one-time password bersifat sangat rahasia. Kode ini adalah kunci sementara untuk mengakses akun. Pihak resmi seperti bank atau layanan digital tidak akan pernah meminta OTP melalui telepon maupun chat. Jika ada seseorang yang meminta OTP dengan alasan apapun, itu adalah tanda bahaya yang harus dicurigai. 5. Perhatikan keamanan website. Sebelum memasukkan data penting, pastikan website yang dikunjungi aman. Website resmi biasanya menggunakan HTTPS dan memiliki ikon gembok pada browser. Tetapi perlu diingat, HTTPS bukan jaminan mutlak bahwa website tersebut aman. Karena saat ini, beberapa website phishing juga sudah menggunakan HTTPS agar terlihat meyakinkan. 6. Tingkatkan kesadaran digital. Teknik phishing terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan digital. Semakin kita memahami cara kerja phishing, semakin sulit bagi pelaku untuk memanipulasi kita. Contoh kasus. Phishing bukan hanya menyerang pengguna biasa. Pada tahun 2013 hingga 2015, Google dan Facebook pernah menjadi korban penipuan phishing dengan kerugian lebih dari $100 juta.
Wah, kaget. Kaget. Pelaku membuat perusahaan palsu yang menyerupai mitra resmi mereka, lalu mengirim dokumen dan invoice palsu hingga berhasil menipu kedua perusahaan besar tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan teknologi raksasa pun tetap bisa menjadi korban rekayasa sosial. Di era digital, ancaman phishing semakin canggih dan sulit dikenali. Karena itu, kita harus lebih waspada terhadap link mencurigakan, pesan mendesak, dan permintaan data pribadi. Ingat, hacker tidak selalu meretas sistem. Kadang, mereka cukup meretas kepercayaan manusia. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada untuk penipuan berbasis digital.